Seorang petugas kebersihan yang tampak biasa, setiap hari hanya menunduk mengepel lantai dan merapikan kamar di Hotel Jakarta Palace, ternyata menyimpan rahasia yang bisa membuat sang pemilik tercengang. Hanya dari sebuah percakapan kebetulan, Pak Arman Wijaya menyadari bahwa Laras Pramudita mampu berbicara hingga 9 bahasa dengan lancar. Setajam seorang penerjemah profesional, dan sejak detik itu nasibnya berubah total. Mengapa bakat sebesar itu terkubur di balik sapu dan pel? Dan apa yang sebenarnya terjadi di ruang kerja sang pemilik setelah pintu tertutup? Malam itu deru motor mereda lalu mati di depan kos-kosan di Tambora, Jakarta Barat yang berada di ujung gang sempit penuh kabel listrik kusut. Laras Pramudita menurunkan kakinya, motor tuanya bergetar sebentar lalu diam. Langit sudah larut dan lampu jalan berwarna kekuningan memantulkan bercak-bercak cahaya di aspal basah sehabis hujan sore. Laras Pramudita melepas masker lusuhnya, buru-buru menuntun motor ke sudut halaman. Di tangannya ada sebungkus kangkung yang masih bertetes air dan sekantong daging ayam cincang murah yang sengaja disisihkan penjual langganan. Pintu kamar kos yang ringkih terbuka, dua adik laki-lakinya, Naufal Adiwira dan Adi Prasetya, langsung berlari menyambut. Naufal Adiwira yang baru 12 tahun kurus dengan mata terang tapi sudah menyimpan beban. Sedangkan Adi Prasetya yang 9 tahun tampak polos namun mudah cemas. Melihat kakaknya pula mereka bersorak lalu bertiga duduk lesehan di lantai ubin tua. Laras Pramudita meletakkan belanjaan dan tersenyum menyemangati. "Ayo, malam ini kita makan nasi hangat," katanya sambil cekatan membersihkan kangkung. Tangannya sempat gemetar karena seharian mengambil kerja tambahan mencuci pakaian orang, goresan kecil di jarinya sudah lama mengeras. Naufal Adiwira menatap dan bertanya pelan, "Hari ini capek nggak di hotel, Kak?" Laras Pramudita hanya tersenyum tanpa menjawab. Ia tak ingin membahas shift panjang dan bau bahan pembersih yang menempel di kulit. Ia memilih menanya mereka, "Pelajaran hari ini gimana?" Naufal Adiwira cepat menjawab bahwa ia sudah menyelesaikan matematika dan bahasa Indonesia. Sementara Adit Prasetya masih tersangkut pelajaran bahasa Inggris karena lupa bentuk kata kerja tak beraturan. Laras Pramudita mengusap kepala Adit Prasetya, mengambil buku catatan yang sudah usang. Dan di atas meja kayu kecil tampak buku catatan pribadinya yang tebal penuh tulisan bahasa asing. Bahasa Inggris, Jepang, Prancis, bahkan Jerman, yang ia tulis rapi seperti harta. Ia menunjuk tabel kata kerja. Dan berkata lembut tapi tegas agar Adit Prasetya mengulang, lalu Adit Prasetya mengeja terbata-bata. Sementara Naufal Adiwira dia mengamati dengan mata berkilat kagum karena ia tahu kakaknya bukan hanya pandai beres-beres kamar seperti yang orang kira. Ada kemampuan lain yang selalu disembunyikan. Bahasa. Makan malam berlangsung sederhana. Sayur rebus dengan sambal terasi dan sedikit tumisan ayam. Dan setelah Adit Prasetya tertidur, Naufal Adiwira masih duduk di samping kakaknya berbisik ingin suatu hari bisa sekolah keluar daerah seperti kakak-kakak di sekitar kos, namun merasa itu pasti sulit. Laras Pramudita berhenti sejenak menatapnya lalu tersenyum. Mengatakan bahwa sulit bukan berarti mustahil kalau tetap tekun. Naufal Adiwira menunduk dan berbisik bahwa ia melihat kakaknya belajar terus. Mengapa Laras Pramudita tidak melanjutkan sekolah? Dan mata Laras Pramudita meredup sesaat ketika ia meletakkan tangan di atas buku catatannya. Berkata lirih seolah pada dirinya sendiri bahwa suatu hari ia akan kembali belajar, tetapi sekarang ia harus mengurus kedua adiknya dulu. Di luar, jam menunjuk pukul 10:30, Laras Pramudita berdiri, cepat berganti pakaian lusuh, mengikat rambut panjangnya rapi, mengenakan jaket tipis, lalu bersiap berangkat shift malam. Ia mengecup dahi kedua adiknya, tidur yang nyenyak, dan tepat saat itu Naufal Adiwira menarik tangannya. Naufal Adiwira menarik tangan kakaknya dan berbisik memohon, "Kak, janji sama aku, suatu hari nanti kita pasti keluar dari tempat ini." Laras Pramudita tertegun, dadanya serasa mengencang, namun akhirnya ia mengangguk pelan. "Iya, suatu hari nanti." Lalu pintu kamar kos menutup, meninggalkan napas teratur dua anak yang ia cintai. Malam Jakarta terasa padat oleh suara mesin dan kilau lampu kendaraan. Laras Pramudita menuntun motornya ke mulut gang lalu naik bus kota larut malam menuju Hotel Jakarta Palace. Di dalam tas kain tuanya selain sepatu kerja ada earphone kecil dan ponsel lama. Ia membuka aplikasi belajar bahasa dan suara siaran bahasa Jerman mengalun. Ia menirukan pelan dengan mata setajam orang yang sedang menggenggam satu-satunya tali harapan. Bus berhenti di depan Hotel Bintang 5 yang berkilau. Lampu keemasan membuatnya seolah masuk ke dunia lain. Laras Pramudita turun, menarik jaket tipisnya lebih rapat, lalu menyelinap lewat pintu belakang khusus karyawan. Koridor panjang bercahaya putih dingin, dengung mesin penyedot debu memantul di dinding, di ruang ganti. Para karyawan mengobrol, membahas rombongan tamu internasional yang konon rewel dan sulit dipuaskan. Laras Pramudita tak ikut menimpali. Ia diam berganti seragam housekeeping biru sederhana dengan name tag bertuliskan Laras Pramudita. Cermin memantulkan wajah yang tampak biasa dan mudah terlewatkan. Namun di balik matanya ada nyala yang tak disadari siapapun. Shift malam dimulai. Ia mendorong troli peralatan menyusuri koridor marmer mengilap. Hotel tampak mewah tetapi baginya adalah medan perang kelelahan. Setiap sudut lantai dan setiap kaca yang berkilau seperti bukti bahwa sebagian masa mudanya terkikis pelan-pelan.
Namun di tengah letih itu ia tetap memeluk mimpi. Saat mengepel lorong yang sepi ia mengenakan earphone dan berbisik menghafal kosakata baru. Bunyi bahasa Jerman berbaur dengan Prancis lalu Jepang menjadi ritme yang akrab. Lewat tengah malam koridor makin sunyi, hanya terdengar gesekan alat pel dan cahaya lampu kuning memantul di lantai licin, memperlihatkan bayangannya yang kecil tapi tegak. Ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa meski tak ada yang melihat, ia tak boleh menyerah. Namun ia tak tahu bahwa malam ini sebuah kejadian kecil akan mengubah seluruh hidupnya. Di lobi utama, ketika jam hampir menunjukkan pukul 1 dini hari, terdengar suara keras terburu-buru dalam bahasa Jerman. Seorang tamu asing bertubuh tinggi membawa peta berdiri kebingungan di ruang yang luas, mengeluh dengan nada kesal, sementara petugas keamanan hotel kebingungan. Karena tak memahami sepatah kata pun dan resepsionis shift malam sedang berlari mengambil dokumen, Laras Pramudita sempat terpaku. Jantungnya berdebar karena ia tahu seharusnya tidak ikut campur. Aturan hotel melarang petugas kebersihan berinteraksi langsung dengan tamu. Tetapi tatapan pria itu penuh putus asa. Amarahnya makin naik. Sesuatu di dalam diri Laras Pramudita mendorongnya. Ia menggenggam gagang pel lalu melepaskannya. Melangkah mendekat dan berbicara lembut dalam bahasa Jerman, meminta izin untuk membantu. Tamu itu terhenti, matanya langsung menyala. Iya. Melontarkan kalimat cepat-cepat, Laras Pramudita mendengarkan dengan tenang lalu menjelaskan arah dengan jelas dalam bahasa yang sama. Kurang dari 1 menit masalah selesai, pria itu mengangguk, tersenyum berterima kasih, lalu pergi. Laras Pramudita menarik napas panjang dan kembali ke troli dengan detak jantung yang masih kencang. Takut dimarahi karena melampaui wewenang. Ia mengira semuanya berakhir, tetapi dari sudut lobi seorang pria parubaya berdiri diam sejak tadi. Sorot matanya tajam. Mengikuti geraknya, Pak Arman Wijaya, pemilik hotel, telah melihat semuanya. Dan itulah awal perjalanan yang tak pernah berani Laras Pramudita bayangkan. Jam dinding di dekat meja resepsionis tepat menunjuk pukul 1. Lobi berkilau di bawah lampu gantung kristal namun hampir kosong, hanya jejak langkah bergema di lantai marmer dingin. Tamu berbahasa Jerman barusan sudah lenyap di balik koridor menuju area parkir. Laras Pramudita berdiri dengan napas belum sepenuhnya pulih, menoleh ke kanan-kiri. Berharap tak ada yang memperhatikan. Seorang petugas kebersihan ikut campur urusan tamu adalah hal terlarang. Namun ia juga sadar kalau tadi ia diam, situasi bisa meledak dan menjadi masalah besar. Anggap saja cuma sekali bantu, pasti nggak ada yang peduli. Laras Pramudita menenangkan diri dalam hati lalu buru-buru mendorong troli perlengkapan kembali ke koridor. Namun di belakangnya Pak Arman Wijaya masih berdiri diam. Pria berusia lewat 50 itu bertubuh tinggi kurus, mengenakan setelan abu-abu sederhana tetapi memancarkan wibawa. Ia baru pulang dari rapat larut malam dan sengaja berkeliling lobi untuk mengecek suasana. Dan tepat pada momen itu ia melihat seorang petugas kebersihan muda berbicara bahasa Jerman dengan lancar. Menyelesaikan masalah dengan cepat dan rapi, membuat matanya menyipit penuh rasa ingin tahu. Sementara Laras Pramudita sama sekali tidak sadar sejak detik itu ia sudah masuk dalam pengamatan. Sekitar 15 menit kemudian resepsionis shift malam kembali, baru saja menumpuk berkas di meja, ia mendengar petugas keamanan bergumam tentang tamu asing yang tadi ribut dan tak ada yang mengerti ucapannya sampai si petugas kebersihan itu menenangkan. Resepsionis menoleh dan melihat Laras Pramudita menunduk mengepel di sudut lobi yang jauh. Ia mengernyit tanpa berkata apa-apa, tetapi sorot matanya menyiratkan kejengkelan. Laras Pramudita pura-pura tidak mendengar. Namun dadanya terasa jatuh karena takut mereka melapor, sambil mengepel ia berbisik mengulang kalimat-kalimat bahasa Prancis lewat earphone untuk menepis cemas. Ketika jam menunjukkan pukul 2 dini hari, Laras Pramudita berpindah mengepel area dekat pintu utama. Di luar beberapa taksi parkir menunggu tamu pulang dari hiburan malam, udara pekat oleh bau rokok, aroma minuman anggur, dan sisa lembab hujan sore. Tiba-tiba terdengar langkah sepatu dari belakang lalu sebuah suara rendah namun jelas memanggilnya. Mbak, boleh saya tanya sebentar? Laras Pramudita tersentak dan menoleh. Di depannya berdiri Pak Arman Wijaya. Siluetnya di bawah lampu lobi membuat Laras Pramudita merasa seperti berhadapan dengan hakim. Ia menunduk sopan. Iya, Pak? Pak Arman Wijaya tidak terburu-buru. Bertanya pelan bahwa ia tadi melihat Laras Pramudita berbicara dengan tamu berbahasa Jerman dan apakah ia memang bisa bahasa Jerman. Laras Pramudita gugup. Jemarinya mengencang pada gagang pel, namun ia berusaha menjaga suara tetap tenang, mengaku hanya belajar sedikit dari buku bekas dan internet. Pak Arman Wijaya mengangguk kecil tanpa melepaskan tatapannya. Lalu menimpali bahwa, sedikit itu terdengar sangat lancar. Laras Pramudita menunduk, jantungnya berdegup kencang karena tak pernah membayangkan akan tertangkap seperti ini. Ia kembali mengatakan bahwa ia belajar sendiri dan takut pelafalannya belum sempurna. Pak Arman Wijaya diam beberapa detik lalu mengangguk ringan. Memintanya melanjutkan pekerjaan. Kemudian ia pergi dengan langkah tenang, tetapi tatapannya masih menyimpan pikiran yang belum selesai. Laras Pramudita mengembuskan napas panjang seolah baru lolos dari badai. Ia tidak tahu apa yang dipikirkan Pak Arman Wijaya. Ia hanya berharap semuanya terkubur seperti tak pernah terjadi. Shift berlanjut dalam sunyi. Menjelang pukul 4 dini hari Laras Pramudita sempat masuk ruang istirahat karyawan.
membuka kotak bekal buatan semalam yang tersisa nasi dingin dan sedikit ayam semur. Sambil makan ia mengeluarkan ponsel. Untuk mengulang kosakata bahasa Jepang, seorang petugas kebersihan senior memandang dengan dahi berkerut dan bertanya kenapa ia belajar terus padahal tak ada yang memberi hadiah. Laras Pramudita tersenyum dan menjawab ia hanya suka belajar. Si senior mengangguk setengah meremehkan. Berkata yang penting ia masih kuat bekerja karena belajar tanpa sertifikat biasanya tak akan membawa kemana-mana. Kalimat itu terasa menusuk tetapi Laras Pramudita hanya mengangguk pelan. Sepanjang malam ia kembali bekerja, membersihkan anak tangga dan mengelap kaca satu persatu, hingga pukul 7 pagi ketika shift selesai, kaki Laras Pramudita serasa lepas dan punggungnya nyeri baru ia meninggalkan hotel. Di luar Jakarta sudah bangun dengan klakson bersahut-sahutan, ia naik bus kota yang sama, duduk di kursi paling belakang membuka buku catatan bahasanya. Di sampingnya penumpang lelah bersandar pada jendela tanpa memedulikan seorang perempuan kecil yang tekun menulis kata demi kata dalam bahasa Korea dan Prancis. Laras Pramudita berbisik, suatu hari nanti semua ini akan kupakai, tanpa tahu bahwa mimpi yang terasa jauh itu kini diam-diam mendekat karena tatapan penasaran seorang pria berkuasa di tempat ia bekerja. Pagi itu juga, di kantor lantai 20, Pak Arman Wijaya duduk di balik meja kerja besar. Cahaya pagi menembus kaca panorama menyorot kerutan di wajahnya. Ia mengangkat cangkir kopi, menyesap sedikit, lalu memberi isyarat kepada asisten pribadinya. Hubungi bagian HRD, saya mau cek berkas seorang petugas kebersihan bernama Laras Pramudita. Perintah Pak Arman Wijaya kepada asistennya. Sang asisten sempat terkejut, petugas kebersihan, Pak? Namun Pak Arman Wijaya hanya mengangguk dengan tatapan penuh pertimbangan. Di kepalanya, bayangan seorang gadis bertubuh kecil dengan rambut terikat rapi yang berbicara bahasa Jerman dengan kepercayaan diri langka terus berulang. Ia yakin kemampuan seperti itu tidak boleh selamanya terkubur di bawah lampu koridor yang redup. Malamnya, saat Laras Pramudita bersiap keluar dari kos-kosan di Tambora, Jakarta Barat untuk berangkat shift berikutnya, ponselnya mendadak berdering. Dari seberang terdengar suara perempuan yang tegas, saya Bu Rati Suryani, Kepala HRD Hotel, besok jam 9 kamu naik ke kantor lantai 5, temui saya, ada urusan penting. Laras Pramudita membeku. Jantungnya seakan jatuh ke dasar. Selesai sudah, pikirnya, mereka pasti tahu ia melanggar aturan, ia akan ditegur keras, bahkan bisa dipecat. Malam itu ia bekerja dalam keadaan gelisah. Setiap suara kecil dan setiap tatapan rekan kerja terasa menekan. Di rumah Naufal Adiwira bertanya, Kak, ada apa? Laras Pramudita memaksa tersenyum, Gak apa-apa, kamu fokus belajar. Tetapi di dalam dadanya kekhawatiran membesar seperti ombak yang siap menyapu semuanya. Tanpa ia sadari janji temu besok justru akan membuka pintu baru yang tak pernah berani ia bayangkan. Pagi berikutnya, ketika matahari baru menembus jendela kamar kos yang kusam, Laras Pramudita sudah duduk di depan cermin. Seragam housekeeping biru yang biasa ia pakai diganti kemeja putih sederhana yang sudah lama namun disetrika rapi. Rambut panjangnya dikepang dan wajahnya menyimpan tegang. Naufal Adiwira duduk di dekatnya berbisik, Kak, aku takut, tapi apapun yang terjadi, aku dan Adit Prasetya tetap percaya sama kakak. Laras Pramudita memeluk adiknya erat dengan mata berkaca-kaca lalu melangkah keluar dengan hati campur aduk antara takut dan berdebar. Di lantai 5 Hotel Jakarta Palace, ruang HRD sudah menunggu. Bu Rati Suryani menatapnya dari balik kacamata tebal sambil mengetuk pelan ujung pena ke meja. Laras Pramudita, kamu tahu kenapa hari ini saya panggil? Laras Pramudita menelan ludah dan menjawab lirih. Saya nggak tahu, Bu. Sorot mata Bu Rati Suryani sempat berubah. Ia menunduk membuka berkas tipis yang nyaris hanya berisi beberapa baris tentang pendidikan umum tanpa satupun sertifikat bahasa. Namun di pinggir berkas itu ada catatan kecil yang ditulis rapi sesuai permintaan langsung Pak Arman Wijaya. Laras Pramudita mengencangkan tangan di atas pahanya. Jantungnya berpacu karena ia merasa sebuah titik balik benar-benar dimulai. Ruangan HRD terasa dingin oleh lampu neon putih. Map-map tertata di rak. Udara menyesakan sekaligus resmi. Laras Pramudita duduk di kursi di seberang meja sambil mencengkeram ujung roknya untuk menahan gemetar. Bu Rati Suryani membalik halaman demi halaman berkas yang tipis sampai nyaris tak ada isinya. Fotokopi kartu keluarga, formulir singkat riwayat sekolah, dan beberapa catatan pekerjaan serabutan sebelum masuk hotel. Lalu ia mengangkat kepala, tatapannya tajam di balik kacamata, mengatakan berkas. Laras Pramudita sangat biasa bahkan terkesan minim. Laras Pramudita mengangguk dan menjelaskan pelan bahwa ia hanya sempat sekolah sampai setara SMA lalu berhenti demi keluarga. Kalau begitu saya harus tanya, ujar Bu Rati Suryani sambil mengetuk pena ke meja hingga suaranya menggema di telinga. Kenapa kamu bisa bicara bahasa Jerman lancar tadi malam? Pertanyaan itu membuat Laras Pramudita tercekat karena ia tak pernah menyiapkan penjelasan. Namun setelah beberapa detik ia mengumpulkan keberanian dan mengaku ia belajar sendiri, meminjam buku bekas, mendengarkan rekaman, belajar dari internet tanpa kursus resmi. Bu Rati Suryani mengangkat alis, belajar sendiri? Laras Pramudita mengangguk kuat, menambahkan bahwa ia juga belajar bahasa Jepang, Inggris, sedikit Perancis,
tetapi tidak pernah menuliskannya di berkas karena takut tidak dipercaya. Ruangan mendadak tenggelam dalam hening yang menegangkan. Bu Ratih Suryani menyandarkan punggung ke kursi dengan tangan terlipat dan tatapan menginterogasi. Ia menegaskan bahwa berinisiatif berbicara dengan tamu meski untuk menolong tetap termasuk pelanggaran aturan. Laras Pramudita menunduk dan mengaku ia tahu. Ia meminta maaf karena saat itu tamu terlihat sangat kebingungan dan tak ada yang mengerti. Ia hanya ingin menuntaskan masalah tanpa berniat melampaui wewenang. Tetapi ketakutan di dadanya makin meninggi. Ia yakin akan dihukum atau lebih buruk lagi dipecat. Tepat ketika itu pintu terbuka, bunyi sepatu terdengar mantap. Pak Arman Wijaya masuk dengan tubuh tinggi kurus namun kokoh, membawa map berkas lain, dan seketika atmosfer ruangan berubah. Bu Ratih Suryani refleks berdiri. Pak Arman Wijaya hanya mengangguk tipis lalu menatap Laras Pramudita. Kamu duduk saja. Jangan tegang. Kata-katanya membuat Laras Pramudita nyaris tak percaya. Pemilik hotel yang selama ini hanya ia dengar namanya kini berbicara langsung kepadanya. Pak Arman Wijaya meletakkan map di meja Bu Ratih Suryani dan menyatakan ia ingin meninjau ulang kasus Laras Pramudita. Bu Ratih Suryani sempat terpaku namun menjawab hati-hati bahwa berkasnya tidak ada yang istimewa. Istimewa atau tidak, saya sudah lihat sendiri. Balas Pak Arman Wijaya dengan suara tenang tetapi penuh wibawa, menegaskan bahwa Laras Pramudita berbicara bahasa Jerman dengan cepat dan tepat kepada tamu, dan seorang petugas kebersihan yang mampu melakukan itu jelas patut diperhatikan. Laras Pramudita mengangkat kepala. Jantungnya berdegup keras karena untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun ia mendengar seseorang membicarakannya dengan pengakuan. Bu Ratih Suryani mengernyit dan berargumen bahwa hotel sudah punya resepsionis dan penerjemah. Melibatkan pegawai non-spesialis bisa menjadi presiden buruk. Pak Arman Wijaya menyipitkan mata lalu menoleh pada Laras Pramudita, menanyakan bahasa apa saja yang ia kuasai dan memintanya jujur. Laras Pramudita menelan ludah sambil menggenggam ujung bajunya, lalu menyebut bahwa selain bahasa Jerman ia bisa bahasa Inggris, Jepang, sedikit Prancis, dan sedang belajar bahasa Korea. Pak Arman Wijaya diam beberapa detik lalu menoleh kembali pada Bu Ratih Suryani dan mengatakan ia ingin membuat posisi masa percobaan untuk Laras Pramudita sebagai pendukung tamu internasional di luar jam sibuk. Bu Ratih Suryani terkejut karena itu berarti posisi baru. Namun ia menahan kata-kata ketika melihat tatapan tegas Pak Arman Wijaya dan akhirnya menyetujui. Laras Pramudita justru membeku. Ia tak tahu ini mimpi atau kenyataan. Seorang petugas kebersihan seperti dirinya tiba-tiba ditawari jalur kerja lain oleh pemilik hotel sendiri. Pak Arman Wijaya mendekat dengan nada lebih lembut, menyatakan ia melihat potensi pada Laras Pramudita tetapi potensi harus berjalan bersama disiplin. Mulai sekarang ia akan menjalani masa percobaan di tim pendukung tamu internasional dan bertahan atau tidaknya posisi itu ditentukan oleh kerja kerasnya. Laras Pramudita membuka mulut namun kata-katanya bergetar. Ia hanya mampu mengucap terima kasih. Namun Pak Arman Wijaya menahan. Jangan buru-buru berterima kasih. Tatapannya tajam seolah menembus batin. Buktikan. Sore itu ketika Laras Pramudita kembali ke kos-kosan di Tambora, Jakarta Barat, dua adiknya sudah menunggu. Naufal Adiwira berlari dengan wajah cerah bertanya apakah rapatnya baik-baik saja dan apakah ia jadi dipecat. Laras Pramudita memeluknya sambil tersenyum dengan air mata menggenang, mengatakan ia tidak dipecat dan justru diberi kesempatan baru. Adit Prasetya bertanya polos kesempatan apa. Laras Pramudita ragu sejenak lalu menceritakan semuanya. Naufal Adiwira membelalak, campur bahagia dan cemas. Bertanya apakah kakaknya sanggup karena harus berhadapan langsung dengan tamu internasional. Laras Pramudita menatapnya dengan senyum penuh tekad. Ia berkata ia akan mampu, harus mampu. Malam itu di kamar kos yang gelap dengan lampu kuning redup, Laras Pramudita menghamparkan semua catatannya di meja lalu tekun mengulang kosakata dan melatih pelafalan. Setiap kali suara latihan dari earphone terdengar ia menirukan dengan pelan namun mantap. Naufal Adiwira duduk di sampingnya memandang diam-diam. Ia tahu jalan baru kakaknya tidak akan mudah. Tetapi mata kakaknya bersinar lebih terang daripada kapanpun. Pada hari pertama masa percobaan, Laras Pramudita ditempatkan membantu di belakang meja resepsionis. Ia mengenakan seragam baru, kemeja putih dan rok hitam rapi. Dan saat menatap dirinya di cermin ruang ganti, ia sempat tertegun karena wajah itu masih dirinya. Tetapi pakaian itu membuatnya seolah menjadi orang yang berbeda. Begitu Laras Pramudita melangkah ke lobi, banyak mata langsung mengikuti. Beberapa rekan kerja berbisik sinis bahwa, anak housekeeping itu kok bisa berdiri di sini? Pasti ada koneksi, kata-kata itu menusuk, tetapi Laras Pramudita menahannya dan tetap menjaga senyum sopan. Sekitar pukul 10 pagi, sekelompok tamu dari luar negeri masuk dan tanpa lebih nyaman berkomunikasi dalam bahasa Jepang. Resepsionis menyapa dengan bahasa Inggris namun mereka masih kebingungan. Laras Pramudita maju pelan, membungkuk dengan etika sopan ala Jepang, lalu bertanya dengan pelafalan rapi apakah mereka benar memiliki reservasi di hotel. Para tamu sempat terkejut lalu tersenyum lebar, mengiyakan dan berterima kasih. Ketegangan langsung mencair, resepsionis terpaku. Tamu menandatangani dokumen dengan wajah lega lalu kembali mengucapkan terima kasih. Laras Pramudita membungkuk sekali lagi dan mundur ke belakang. Jantungnya berdebar namun sorot matanya kini jauh lebih terang. Dari sudut mezzanine,
Pak Arman Wijaya berdiri dengan tangan terlipat mengamati. Ada kilas puas di matanya. Seolah ia sedang mengatakan dalam hati bahwa seseorang bisa memulai dari gelap. Tetapi bila ada cahaya di dalam diri, cepat atau lambat cahaya itu akan menyala di tengah keramaian. Dan sejak saat itu Laras Pramudita yang selama ini seperti bayangan mulai benar-benar muncul ke permukaan. Pagi pertamanya bertugas di area tamu internasional berlalu lebih cepat daripada yang ia bayangkan. Hanya satu momen membungkuk dan beberapa kalimat bahasa Jepang yang membuat tamu tersenyum. Tetapi rasanya seperti pintu baru terbuka. Ketika ia selesai shift, sepatu hitam kecilnya tidak lagi menyeret berat seperti biasanya. Langkahnya lebih cepat, punggungnya lebih tegak, dan dadanya dipenuhi rasa percaya diri yang belum pernah ia rasakan. Namun saat ia pulang ke kos-kosan di Tambora, Jakarta Barat, suasananya berbeda. Naufal Adiwira kini sudah 17 tahun duduk menopang dagu di meja belajar dengan tatapan penuh beban. Sementara Adit Prasetya yang lebih kecil tersenyum riang memamerkan nilai matematika yang bagus. Laras Pramudita mengusap kepala Adit Prasetya sambil tersenyum. Tetapi Naufal Adiwira menatapnya lekat dan bertanya dengan nada getir apakah kakaknya benar. Benar akan meninggalkan pekerjaan host ke-Eping? Laras Pramudita terdiam sesaat lalu mencoba menenangkan. Mengatakan itu baru masa percobaan dan belum tentu berhasil. Namun Naufal Adiwira menekan lagi, jika berhasil berarti kakaknya akan semakin sibuk. Lalu siapa yang akan memasak? Siapa yang akan mengantar ia dan Adit Prasetya ke les? Laras Pramudita membeku karena sejak orang tua mereka tiada ia bukan hanya kakak, melainkan juga seperti ibu. Makan malam sederhana, menemani belajar. Mendengarkan curhat sekolah, semua sudah menjadi kebiasaan, dan bila ia menerima pekerjaan baru, ia akan lebih sering tidak ada di rumah dan mungkin kehilangan momen-momen itu. Ia duduk di samping Naufal Adiwira, meletakkan tangan di bawah adiknya dan berkata ia paham kekhawatiran itu. Tetapi kesempatan seperti ini jarang datang. Jika ia melakukannya dengan baik, ia bisa mendapatkan penghasilan lebih besar untuk memastikan kedua adiknya sekolah sampai tuntas. Naufal Adiwira diam dengan kedua tangan mengepal, lalu akhirnya berbisik jujur bahwa ia hanya takut kakaknya meninggalkan mereka. Kalimat itu membuat dada Laras Pramudita serasa tercekik. Ia memeluk adiknya erat dengan suara bergetar, meyakinkan bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan mereka. Ia boleh kehilangan apapun tetapi tidak akan meninggalkan kedua adiknya. Adit Prasetya menyela polos bahwa ia percaya kakaknya hebat dan suatu hari pasti jadi direktur. Suasana mereda, tetapi konflik di hati Laras Pramudita tetap ada. Pintu baru terbuka. Namun untuk memasukinya ia harus mengorbankan sebagian kenyamanan hidup keluarga sederhana yang selama ini ia jaga. Keesokan harinya Laras Pramudita ditugaskan mengikuti seorang manajer resepsionis bernama Mbak Tania Kirana. Perempuan itu sedikit lebih tua, wajahnya tajam dan cara bicaranya tegas. Sambil berjalan Mbak Tania Kirana mengingatkan bahwa pekerjaan ini tidak mudah karena tamu internasional bermacam-macam dan temperamennya sulit ditebak. Ia harus tahu kapan berbicara dan kapan diam. Laras Pramudita mengangguk patuh. Namun Mbak Tania Kirana menatap lurus dengan suara direndahkan, memperingatkan agar Laras Pramudita tidak merasa hebat hanya karena bisa beberapa bahasa. Karena di sini mereka belajar formal dan punya sertifikat. Sementara Laras Pramudita baru masa percobaan, Laras Pramudita menggigit bibir, menunduk, dan menjawab ia akan berusaha. Jawaban rendah hati itu tidak melunakkan tatapan tajam Mbak Tania Kirana. Tetapi Laras Pramudita tahu ia tidak boleh terpancing dan satu-satunya jalan adalah membuktikan lewat tindakan. Sore harinya sebuah insiden terjadi. Sekelompok tamu yang lebih nyaman menggunakan bahasa Korea datang untuk check-in. Namun sistem komputer bermasalah sehingga pemesanan kamar mereka tidak muncul. Resepsionis tampak panik dan para tamu mulai menunjukkan ketidaksabaran. Seorang pria bertubuh besar berbicara cepat dengan nada tinggi dalam bahasa Korea lalu menghantam meja resepsionis hingga terdengar bunyi keras. Mbak Tania Kirana buru-buru menjelaskan dalam bahasa Inggris namun sang tamu tidak paham dan justru makin marah. Jarinya menunjuk-nunjuk dan suaranya semakin keras. Resepsionis lain berbisik cemas bahwa tamu ini kategori VIP dengan undangan dari manajemen dan kalau sampai kehilangan muka bisa berbahaya. Laras Pramudita berdiri di belakang dengan jantung berdegup kencang. Ia teringat malam-malam saat belajar bahasa Korea sendiri, mengulang dialog drama pendek untuk melatih pendengaran. Lalu, sebuah pikiran menyambar. Jika tak ada yang menjelaskan, mereka akan merasa diremehkan. Ia melangkah maju satu langkah, membungkuk sopan, lalu berbicara dalam bahasa Korea meminta mereka menunggu sebentar. Rombongan itu tersentak. Pria besar berhenti membentak dan menoleh menatapnya. Laras Pramudita melanjutkan dengan suara bergetar namun jelas bahwa sistem sedang mengalami gangguan kecil dan akan segera ditangani. Pria itu berkedip lalu menurunkan nada. Seolah baru bisa bernapas, Laras Pramudita membungkuk sekali lagi lalu berbisik cepat kepada Mbak Tania Kirana bahwa mereka hanya ingin tahu alasannya dan kalau ditenangkan mereka akan menunggu. Mbak Tania Kirana tampak terkejut tetapi langsung mengangguk. Ia memanggil tim teknisi. Dan sekitar 10 menit kemudian sistem kembali normal. Rombongan tamu menerima kamar mereka dan bahkan mengangguk berterima kasih kepada Laras Pramudita dengan senyum lega. Saat mereka pergi, Mbak Tania Kirana melirik Laras Pramudita dengan mata yang bercampur antara kagum dan waspada. Ia bertanya dari mana Laras Pramudita belajar bahasa Korea.
Laras Pramudita menjawab singkat bahwa ia belajar sendiri. Mbak Tania Kirana tidak menanggapi lagi dan melangkah cepat kembali ke meja. Tetapi Laras Pramudita merasakan jelas bahwa sejak saat itu cara rekan kerja memandangnya berubah, bukan lagi sekadar penasaran atau meremehkan, melainkan terselip hormat dan juga iri. Menjelang sore ketika pekerjaan agak lengang, Laras Pramudita dipanggil ke kantor lantai 20. Ruangan itu luas dengan dinding kaca menghadap panorama Jakarta. Pak Arman Wijaya berdiri di sana memegang secangkir teh hangat dengan tatapan jauh. Duduk, Laras Pramudita. Katanya, Laras Pramudita duduk ragu-ragu, jantungnya berdetak kencang. Pak Arman Wijaya menatapnya langsung dengan nada tenang. Mengatakan ia sudah menerima laporan insiden tadi dan Laras Pramudita menanganinya dengan baik. Laras Pramudita menunduk dan menjawab ia hanya melakukan yang terbaik. Pak Arman Wijaya tersenyum tipis dan berkata orang hebat adalah orang yang berani maju ketika tidak ada orang lain berani. Tetapi kemampuan selalu datang bersama tanggung jawab. Lalu ia bertanya apakah Laras Pramudita siap memikul tanggung jawab yang lebih besar. Pertanyaan itu membuat Laras Pramudita tercekat. Ia teringat kosan di Tambora, Jakarta Barat, teringat Naufal Adiwira dan Adit Prasetya. Lalu ia menatap Pak Arman Wijaya dan menjawab tegas bahwa ia siap. Pak Arman Wijaya mengangguk dengan kilas puas, menetapkan bahwa mulai sekarang Laras Pramudita resmi membantu divisi hubungan tamu internasional dan ia ingin melihat sejauh apa Laras Pramudita bisa melangkah. Laras Pramudita keluar dari kantor dengan kaki bergetar karena jalan di depannya bukan lagi sekadar mengepel lantai dan mengelap kaca, melainkan rangkaian pertemuan langsung dengan tamu internasional dan tantangan yang tak putus. Sebuah pintu baru benar-benar terbuka. Malam itu Laras Pramudita pulang lebih larut dari biasanya. Kamar kos kecil diterangi lampu kuning lemah. Adit Prasetya sudah tertidur. Sedangkan Naufal Adiwira masih duduk di meja belajar dengan tatapan menunggu. "Kak, gimana?" tanyanya. Laras Pramudita duduk di sampingnya dan menggenggam tangannya. Menjelaskan bahwa pekerjaan barunya akan lebih berat, lebih penuh tekanan. Tetapi juga membawa peluang. Naufal Adiwira menggigit bibir lama lalu mengangguk. Berkata ia akan menjaga Adit Prasetya dan mempersilakan kakaknya melangkah. Laras Pramudita memeluknya hingga air matanya tumpah. Di kamar kecil itu tiga bersaudara bersandar dalam diam. Sementara suara klakson di luar menjauh di malam hari. Dan di dalam diri Laras Pramudita kekhawatiran belum hilang sepenuhnya. Namun sebuah api sudah menyala dan mendorongnya maju karena ia tahu sejak hari itu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Lobi Hotel Jakarta Palace malam itu terang benderang seperti siang. Lampu gantung kristal tinggi memantulkan cahaya berkilau ke lantai marmer. Tamu hilir mudik, bunyi roda koper bergeser, langkah sepatu hak tinggi beradu, dan tawa percakapan beragam bahasa bercampur menjadi hiruk-pikuk yang indah sekaligus menegangkan. Suasananya meriah tetapi tegang. Laras Pramudita berdiri di belakang meja resepsionis dengan seragam baru. Kemeja putih bersih dan rok hitam rapi. Jantungnya berdentum seperti genderang dan telapak tangannya basah oleh keringat. Malam ini adalah hari ia benar-benar turun ke medan. Mendampingi langsung rombongan tamu penting dari Surabaya. Dan untuk pertama kalinya ia memikul tanggung jawab sebesar ini di bawah sorotan rekan kerja serta manajemen. Mbak Tania Kirana melirik Laras Pramudita dengan nada dingin namun jelas. Mengingatkan bahwa tugasnya hanya membantu menerjemahkan saat dibutuhkan dan tidak boleh melewati batas. Laras Pramudita mengangguk sambil menekan rasa cemas. Tepat pukul 8 malam, rombongan itu masuk. 5 pria berjas gelap dengan wajah serius, diikuti seorang perempuan parubaya berpostur anggun namun bermata tajam, yaitu Bu Renata Kusuma, direktur sebuah perusahaan teknologi besar yang datang menilai peluang kerjasama. Sejak langkah pertama di lobi Bu Renata Kusuma sudah tampak tidak puas karena resepsionis salah mengarahkan area tunggu sehingga alisnya berkerut dan ketegangan seketika mengencang seperti tali. Mbak Tania Kirana melirik Laras Pramudita memberi isyarat bahwa ini saatnya. Laras Pramudita menarik napas dalam, maju, membungkuk sopan, lalu menyapa dalam bahasa Jepang dengan nada halus, meminta maaf atas ketidaknyamanan. Sorot dingin Bu Renata Kusuma perlahan beralih menilai Laras Pramudita dari ujung rambut sampai ujung sepatu seakan bertanya siapa gadis muda ini. "Kamu siapa?" tanyanya dengan curiga. Laras Pramudita mempertahankan senyum sopan dan menjawab dalam bahasa Jepang yang rapi bahwa ia Laras Pramudita, petugas pendamping tamu internasional di hotel. Seberkas keterkejutan muncul di mata Bu Renata Kusuma dan ketegangan sedikit mereda. Laras Pramudita lalu menjelaskan kesalahan area tunggu dengan lembut, mengalihkan situasi dengan cerdas sambil mengundang rombongan menuju lounge VIP untuk beristirahat sementara staf memeriksa ulang. Bu Renata Kusuma mengangguk tipis dan rombongan meninggalkan lobi dipandu Laras Pramudita. Sementara Mbak Tania Kirana berdiri di belakang dengan tatapan sulit ditebak, tetapi masalah belum selesai. Begitu rombongan tiba di lounge VIP, seorang staf membawa koper yang salah, di dalamnya justru ada dokumen internal milik tamu lain. Bu Renata Kusuma membukanya dan langsung meledak marah, mempertanyakan bagaimana hal seperti itu bisa terjadi. Ruangan mendadak sunyi mencekam. Staf gemetar minta maaf dalam bahasa Inggris yang terpatah-patah namun Bu Renata Kusuma tidak menangkap maksudnya. Laras Pramudita maju mencoba menjaga suaranya tetap stabil, memohon maaf dan berjanji akan memeriksa serta membawa koper yang benar secepatnya.
Tetapi Burnatakusuma masih memandang tajam dan mempertanyakan apakah hotel seperti ini layak dipercaya. Kalimat itu seperti pisau. Punggung Laras Pramudita terasa dingin karena ini bukan lagi insiden kecil melainkan bisa menghancurkan peluang kerjasama. Laras Pramudita segera menoleh kepada staf dan memberi instruksi cepat agar mereka turun ke ruang penyimpanan bagasi, memeriksa semuanya, menemukan koper milik Burnatakusuma dalam 5 menit, dan membawanya naik segera. Staf mengangguk lalu berlari. Laras Pramudita kembali menghadap Burnatakusuma. Membungkuk dengan tulus meminta 5 menit untuk memperbaiki. Burnatakusuma menyilangkan tangan dengan tatapan membeku tanpa menambah kata. Ruangan hening hanya terdengar detik jam. Laras Pramudita berdiri tegak memaksakan senyum sementara dadanya seperti terbakar karena ia tahu jika 5 menit itu berlalu tanpa hasil, semuanya akan runtuh. Tepat saat itu radio komunikasi berbunyi, staf melapor koper yang benar sudah ditemukan dan sedang dibawa naik. Laras Pramudita mengembuskan napas lega, bergegas ke pintu, menerima koper itu sendiri, memeriksa labelnya, lalu membawanya masuk dan memastikan inilah barang yang tepat. Burnatakusuma membuka koper, melihat semuanya benar, dan rautnya melunak sedikit. Ia menatap Laras Pramudita lalu tiba-tiba tertawa pelan. Suaranya rendah namun jelas, mengatakan Laras Pramudita menarik. Sementara orang lain di posisi itu mungkin sudah gemetar tak bisa bicara. Laras Pramudita membungkuk dan menjawab tenang bahwa tugasnya adalah membuat tamu merasa aman. Hening sejenak lalu Burnatakusuma mengangguk. Sorotnya tidak lagi sekeras sebelumnya, dan udara di ruangan terasa lebih ringan. Setelah rombongan diantar ke ruang mereka, barulah Laras Pramudita menghela napas panjang. Tubuhnya serasa kehilangan seluruh tenaga. Mbak Tania Kirana mendekat dengan suara kecil penuh makna. Memuji bahwa Laras Pramudita menanganinya cukup baik tetapi mengingatkan agar lain kali lebih hati-hati karena keberuntungan tidak selalu berpihak seperti malam ini. Laras Pramudita hanya mengangguk pelan. Ia tidak memedulikan ada menyindir itu karena yang tersisa di dadanya hanyalah lega bercampur bangga karena ia berhasil melewatinya. Larut malam ketika Laras Pramudita keluar dari Hotel Jakarta Palace, gerimis sudah turun. Jalanan Jakarta berkilau oleh pantulan lampu di aspal basah. Ia menarik jaket tipisnya lebih rapat dan bergegas pulang ke kos-kosan di Tambora, Jakarta Barat. Kamar kecil itu masih menyala. Naufal Adiwira menunggu dengan wajah tegang. Begitu melihat kakaknya ia langsung menghampiri, menanyakan apakah ada masalah. Laras Pramudita duduk, melepas sepatu, lalu tersenyum lelah, mengatakan memang ada kejadian tetapi ia sudah menanganinya. Naufal Adiwira mengembuskan napas lega lalu mendadak terdiam. Beberapa saat kemudian ia berbisik meminta maaf karena beberapa hari terakhir ia membuat kakaknya sulit. Ia kini mengerti bahwa kalau Laras Pramudita tidak terus melangkah, mereka akan terjebak seperti itu selamanya. Laras Pramudita menatap adiknya dengan dada tercekat. Ia menggenggam tangan Naufal Adiwira dengan mata berkaca-kaca dan berterima kasih. Berjanji tidak akan pernah meninggalkan mereka. Tetapi demi masa depan mereka ia harus terus maju. Dari dalam selimut Adit Prasetya terbangun setengah mengantuk sambil mengucek mata dan berkata polos bahwa ia sudah tahu kakaknya yang paling hebat di dunia. Mereka bertiga berpelukan di kamar kos kecil itu. Gerimis masih berdesir di luar, namun di hati Laras Pramudita api baru menyala. Api keyakinan bahwa ia bisa mengubah nasib. Malam itu Laras Pramudita berbaring di kasur keras dengan mata terbuka dalam gelap. Insiden koper masih terbayang jelas, tetapi lebih dari itu ia paham setiap ujian adalah tempaan, dan jalan ke depan akan lebih banyak badai. Ia berbisik pada dirinya sendiri agar tidak boleh tumbang. Entah di mana di lantai tinggi hotel, Pak Arman Wijaya meninjau ulang rekaman CCTV insiden itu. Ia menatap sosok kecil namun tegas Laras Pramudita di layar. Mengangguk pelan, lalu sebuah senyum langka melintas di wajahnya yang biasanya dingin karena ia yakin perempuan itu tidak biasa. Siang hari berikutnya, panas Jakarta memantul dari atap kaca lobi dan membuat udara di dalam tak kalah pengap. Divisi Hubungan Tamu Internasional bersiap menyambut rombongan pengusaha dari luar negeri yang akan menilai peluang kerjasama. Laras Pramudita berdiri di dekat meja resepsionis memeriksa dokumen, setumpuk berkas tebal berisi jadwal rinci dan rancangan awal perjanjian. Lalu Mbak Tania Kirana datang membawa berkas itu dan meletakkannya dengan hentakan. Suaranya tajam saat mengatakan itu terjemahan dari pihak mitra dan Laras Pramudita cukup melihat sekilas lalu menyerahkan ke tamu. Laras Pramudita mengangguk, membuka dan memindai cepat. Namun alisnya mengerut karena beberapa istilah terdengar familiar tetapi penulisannya aneh. Bahkan ada kalimat bernuansa kuno seperti kutipan dari dokumen lama. Ia ragu-ragu menyampaikan bahwa ada bagian yang terasa janggal karena penggunaan ungkapan semacam itu sudah jarang dipakai dalam dokumen bisnis modern. Tetapi Mbak Tania Kirana menyilangkan tangan dan tertawa tipis. Meremehkan bahwa Laras Pramudita hanya belajar dari internet namun berani membantah. Ia menegaskan terjemahan itu sudah ia setujui dan tugas Laras Pramudita hanyalah meneruskan. Laras Pramudita diam namun kecurigaan berputar di kepalanya. Sore itu rombongan tamu datang. 6 pria paruh baya berjas gelap masuk dengan wibawa kuat, diikuti penerjemah mereka sendiri. Membuat lobi seketika senyap, pertemuan dimulai di ruang rapat lantai 16, meja panjang berlapis kain putih, teh hangat mengepul, Pak Arman Wijaya duduk di ujung meja,
di sebelahnya Mbak Tania Kirana, lalu Laras Pramudita. Sedangkan rombongan duduk berhadapan. Ketika dokumen dibagikan, salah satu tamu mengangkat kepala dengan kening berkerut, ia membalik halaman pertama dan membaca keras-keras dalam bahasa Mandarin, menegur bahwa istilah yang dipakai bernuansa kuno dan berkonotasi tidak resmi. Lalu mempertanyakan apakah hotel benar-benar berniat menandatangani kerjasama dengan bahasa yang seperti itu. Suasana langsung turun, kebingungan menyebar di meja. Pak Arman Wijaya condong sedikit dengan tatapan tajam seperti es. Sementara wajah Mbak Tania Kirana memucat namun ia buru-buru memaksakan senyum seolah hanya masalah bahasa. Tetapi rombongan mulai gaduh. Bahkan ada yang menggeram bahwa itu penghinaan dan mereka dianggap seperti pedagang kaki lima. Keringat dingin merembes di tengkuk Laras Pramudita. Ia tahu jika dibiarkan, kerjasama akan runtuh. Tanpa sempat berpikir panjang, Laras Pramudita berdiri, membungkuk sangat dalam, lalu berbicara lancar dalam bahasa Mandarin. Meminta maaf setulusnya karena ada beberapa pilihan kata yang tidak tepat di dokumen itu dan menegaskan tidak ada niat menghina sedikit pun. Ia mengatakan sudah menyiapkan versi yang lebih jelas dan memohon para tamu berkenan meninjau. Seisi ruangan membeku karena tidak ada yang menyangka perempuan kecil itu berani angkat suara. Laras Pramudita mengeluarkan setumpuk kertas dari tasnya, yang sudah ia siapkan sejak siang, dan meletakkannya perlahan di depan tamu yang tadi memprotes. Pria itu menerimanya, membaca beberapa baris, lalu sorot matanya melunak. Ia mengakui versi itu sesuai standar saat ini. Pak Arman Wijaya sedikit memiringkan kepala. Tatapannya setajam pisau melintas ke arah Mbak Tania Kirana, yang langsung menunduk dalam-dalam seolah tak berani bernapas. Laras Pramudita melanjutkan dengan suara lembut namun tegas bahwa maksud mereka hanya menyampaikan rancangan kerjasama, bukan menggunakan gaya bahasa lama yang bisa disalahartikan. Ia memohon pengertian, hening sejenak, lalu pria itu mengangguk-angguk dan tertawa kecil, memuji bahwa Laras Pramudita jauh lebih profesional daripada yang lain. Seluruh rombongan ikut mengangguk dan suasana kembali cair. Rapat pun berjalan mulus hingga selesai. Ketika para tamu meninggalkan ruangan, Pak Arman Wijaya tetap duduk, wajahnya dingin seperti es. Ia menatap Mbak Tania Kirana lurus dan bertanya dengan suara rendah mengapa terjemahan salah seperti itu bisa lolos. Mbak Tania Kirana tergagap berdalih ia hanya menerima dari mitra lalu meneruskan. Cukup, potong Pak Arman Wijaya. Kemudian ia menoleh ke Laras Pramudita dan bertanya sejak kapan ia menyiapkan versi revisi. Laras Pramudita menunduk, menjelaskan bahwa siang tadi ia melihat banyak kejanggalan sehingga ia menerjemahkan ulang sebagai langkah berjaga-jaga. Pak Arman Wijaya menatapnya lama dengan ekspresi sulit ditebak lalu mengangguk pelan, mengatakan itu sangat baik. Laras Pramudita mengembuskan napas lega tetapi bahunya masih bergetar. Larut malam saat Laras Pramudita membereskan barang dan hendak pulang dari Hotel Jakarta Palace, Mbak Tania Kirana tiba-tiba menghadangnya di koridor. Tatapannya dingin dan suaranya mendesis lewat sela gigi. Menantang apakah Laras Pramudita merasa hebat, lalu mengejek bahwa tidak ada orang yang bisa naik dari House Keping sejauh itu. Cepat atau lambat ia akan mencelakakan dirinya sendiri. Laras Pramudita diam tanpa membalas, ia hanya membungkuk kecil lalu berjalan pergi. Sosoknya menghilang di balik koridor yang terang, tetapi di dalam hatinya api menyala jauh lebih kuat. Ia tahu jebakan hari ini bukan yang terakhir, namun alih-alih takut, ia merasa harus semakin kokoh. Malam itu ketika sampai di kos-kosan di Tambora, Jakarta Barat, Naufal Adiwira dan Adit Prasetya sudah tertidur lelap. Laras Pramudita duduk di meja belajar tua, membuka catatan kosakata yang penuh coretan, jemarinya mengusap baris demi baris. Ia mengingat tatapan meremehkan Mbak Tania Kirana, mengingat keringat yang menetes di ruang rapat, lalu tersenyum tipis dan berbisik bahwa kalau ini jebakan maka ia harus belajar melangkah melewatinya. Di luar Jakarta tetap bising dan ramai. Namun di dalam diri Laras Pramudita tekad sunyi tumbuh semakin besar. Jalan ini penuh perangkap, tapi ia tidak punya jalan mundur dan ia tidak akan membiarkan siapapun, termasuk perangkap bahasa yang paling licik sekalipun, menjatuhkannya. Malam berikutnya udara Jakarta terasa lebih sejuk oleh angin musim. Berbeda dari panas siang yang menyengat, Laras Pramudita menyelesaikan shift mendekati tengah malam. Hotel makin sepi, hanya tersisa beberapa staf shift malam yang bergantian di area parkir bawah tanah. Ia melangkah ke pintu belakang sambil memeluk tas tipisnya, berniat mengejar bus kota terakhir pulang ke kos. Tiba-tiba suara rendah yang familiar memanggil dari belakang, membuat Laras Pramudita terkejut dan menoleh. Di bawah lampu redup koridor teknis berdiri Pak Arman Wijaya dengan tangan di saku dan wajah penuh pertimbangan. Ia jarang muncul pada jam seperti ini, apalagi memanggil nama pegawai secara langsung. Laras Pramudita gugup menunduk menyapa. Pak Arman Wijaya mengangguk kecil seolah menimbang sesuatu lalu bertanya apakah Laras Pramudita sedang terburu-buru pulang karena ia ingin berbicara sebentar. Laras Pramudita ragu namun mengangguk. Mereka tidak menuju ruang rapat mewah di lantai atas atau kantor yang gemerlap. Pak Arman Wijaya justru mengajak Laras Pramudita ke teras rooftop, sebuah area kecil berlantai ubin dengan beberapa pot tanaman hias. Angin dari Sungai Ciliwung bertiup membawa hawa lembab yang dingin, dan Jakarta membentang di bawah seperti lautan cahaya.
Jalan-jalannya tampak seperti garis-garis kuning yang berkelok. Laras Pramudita berterima kasih kepada Pak Arman Wijaya dan mengaku malam itu ia merasa tidak lagi sendirian. Pak Arman Wijaya hanya mengangguk tanpa menambah kata. Tetapi di dalam dirinya seperti ada ikatan kuat yang mengencang karena keteguhan dan tatapan mantap perempuan muda itu membuatnya melihat bayangan dirinya sendiri bertahun-tahun lalu. Angin menyapu teras rooftop, Jakarta di bawah tetap gemerlap. Dan Laras Pramudita tahu malam itu menjadi penanda penting dalam perjalanannya karena untuk pertama kalinya ia bukan hanya terlihat, melainkan juga dipahami. Saat Laras Pramudita meninggalkan Hotel Jakarta Palace larut sekali. Jalan menuju kos-kosan di Tambora, Jakarta Barat lengang, hanya ada suara angin menggesek pepohonan. Ia memeluk tasnya erat dan melangkah dengan tekad baru. Kalimat Pak Arman Wijaya terus bergema di kepala tentang siapa yang menetapkan posisi bawaan, orang lain atau dirinya sendiri. Dan ia sadar mulai hari itu ia tidak akan lagi menjadi sosok tak terlihat yang hanya mengepel lantai. Ia akan terus maju meski di depan penuh duri. Kabar bahwa Laras Pramudita menangani dokumen rapat dengan rombongan tamu berbahasa Mandarin menyebar sangat cepat. Pagi berikutnya saat ia masuk ruang ganti staf untuk berganti seragam, beberapa tatapan sinis langsung menyambar. Bu Ati Handayani, pegawai senior yang terkenal keras, berdeham lalu berbicara cukup keras agar terdengar. Menyindir bahwa pantas saja semalam dari housekeeping bisa jadi penyelamat hotel dan mungkin sebentar lagi jadi atasan mereka. Seorang staf yang lebih muda tertawa mengejek menambahkan. Barangkali itu karena berkah dari atas, bukan karena kemampuan, sebab orang seperti mereka bekerja bertahun-tahun pun tak pernah dilirik. Tawa cekikikan memenuhi ruangan. Laras Pramudita pura-pura tidak mendengar, berganti seragam secepat mungkin lalu keluar, tetapi langkahnya bergetar dan tenggorokannya terasa tercekat. Hari itu hotel mengadakan penyambutan tamu berbahasa Prancis. Laras Pramudita ditugaskan ikut mendampingi untuk dukungan bahasa. Semuanya berlangsung cukup lancar namun sorotan kepadanya makin terang, bahkan ada manajer yang biasanya tidak peduli pun tanpa penasaran dan berkali-kali meliriknya. Ketika acara selesai seorang rekan kerja mendekat dengan nada setengah bercanda setengah menusuk, bertanya mengapa Laras Pramudita begitu beruntung, karena kemarin masih terlihat mengepel koridor. Hari ini sudah berdiri di samping Pak Arman Wijaya menerjemahkan. Laras Pramudita hanya tersenyum tipis dan berkata itu bukan keberuntungan, hanya kebetulan. Rekan itu mengangkat alis lalu menyindir bahwa, kebetulan, yang dilirik bos besar pasti mudah sekali. Lalu pergi meninggalkan hening berat. Malamnya ketika pulang, Laras Pramudita mendapati Naufal Adiwira dan Adit Prasetya sedang berdebat ramai. Naufal Adiwira memegang berita dari ponsel dengan wajah antusias dan berkata media menyinggung tentang dirinya. Menulis ada pegawai hotel yang menangani situasi, diplomatik, dengan cerdas. Laras Pramudita tersentak lalu cepat mengambil ponsel itu dan menyuruh. Jangan membacanya keras-keras. Sementara Adit Prasetya cemberut mengaku takut jika kakaknya jadi terkenal lalu meninggalkan mereka karena orang-orang bilang bekerja dekat bos besar akan membuat seseorang berubah. Ucapan polos itu membuat Laras Pramudita terpaku. Ia berlutut lalu memeluk kedua adiknya erat, menegaskan bahwa apapun pekerjaannya, mereka tetap keluarganya dan ia tidak akan pernah meninggalkan mereka. Naufal Adiwira mengangguk kuat, tetapi Adit Prasetya masih diam dengan mata cemas. Dan Laras Pramudita merasakan dadanya berat karena tekanan kini tidak hanya datang dari Hotel Jakarta Palace, melainkan juga menyusup ke rumah kecil mereka. Hari-hari berikutnya arus bawah di hotel semakin terasa. Setiap kali Laras Pramudita lewat bisik-bisik mendadak berhenti. Suatu kali ia masuk ruang istirahat dan obrolan ramai langsung terputus, menyisakan tatapan dingin. Pada satu siang saat Laras Pramudita baru duduk hendak makan bekal, Bu Ati Handayani berkata belak-belakan bahwa ia hanya ingin tahu apa yang membuat Laras Pramudita diangkat oleh Pak Arman Wijaya, padahal orang seperti dirinya bekerja puluhan tahun tak pernah mendapat kesempatan seperti itu. Laras Pramudita menelan suapan cepat dan berusaha tenang. Menjawab ia tidak diangkat. Ia hanya berusaha bekerja sebaik mungkin. Bu Ati Handayani tertawa keras dan menuding bahwa tanpa orang dalam, mustahil ada yang berani membiarkan Laras Pramudita berdiri di depan tamu besar. Udara di ruangan mengental dan semua mata menunggu reaksinya. Untuk pertama kalinya Laras Pramudita tidak memilih diam. Ia meletakkan sendoknya, menatap lurus, dan berkata ia tidak meminta belas kasihan siapapun, tidak meminta pelindung siapapun. Laras Pramudita menatap lurus dan menambahkan bahwa jika Bu Ati Handayani merasa ini tidak adil, maka buktikanlah dengan kemampuan, bukan dengan sindiran. Seisi ruangan seketika membeku, Bu Ati Handayani melotot namun akhirnya memalingkan wajah dan pergi. Laras Pramudita membereskan kotak makannya lalu keluar dari ruang istirahat dengan tubuh gemetar tetapi hati tegak. Menjelang sore ia dipanggil ke kantor Pak Arman Wijaya. Sang bos duduk di balik meja dengan tatapan tajam dan berkata ia mendengar ada kejadian di ruang istirahat, bahwa Laras Pramudita beradu kata dengan Bu Ati Handayani. Laras Pramudita menunduk dan mengaku ia hanya tidak ingin diam lagi. Pak Arman Wijaya menatapnya cukup lama lalu mengangguk pelan, mengatakan itu baik, tetapi mengingatkan bahwa adu mulut tidak akan membuat mereka hormat, hanya hasil kerja yang akan membungkam mereka. Laras Pramudita menjawab lirih bahwa ia mengerti. Pak Arman Wijaya condong sedikit dengan suara rendah,
menegaskan agar ia tidak membiarkan gosip memadamkan apinya. Karena iri berarti ia sedang berjalan di jalur yang benar. Laras Pramudita mengangkat kepala dan untuk pertama kalinya melihat kepercayaan yang jelas di mata Pak Arman Wijaya. Malam itu Laras Pramudita duduk di balkon kos-kosan di Tambora, Jakarta Barat. Angin dari gang sempit terasa menusuk. Ia membuka buku catatan hendak menulis beberapa kosakata bahasa Jepang, namun tangannya bergetar sehingga tulisannya miring-miring. Tawa mengejek dan bisik-bisik rumor seakan terus memantul di kepalanya. Lalu Adit Prasetya pelan-pelan keluar membawa segelas air hangat dan berkata lembut bahwa ia tahu kakaknya lelah tetapi ia yakin kakaknya bisa. Dan jangan sedih karena omongan orang. Laras Pramudita memeluk adiknya dan air mata jatuh ke rambut anak itu. Pada saat itu ia mengerti ia tidak boleh terseret arus rumor. Ia harus berdiri kokoh bukan hanya untuk dirinya tetapi juga untuk dua adik yang menggantungkan hidup pada dirinya sebagai sandaran satu-satunya. Di luar Jakarta masih terang. Namun di kamar kecil itu Laras Pramudita mengambil keputusan. Ia akan terus melangkah meski di depan masih banyak arus bawah. Pada pagi awal bulan, Hotel Jakarta Palace berkilau seperti istana. Sebagian jalan di depan hotel ditutup. Pagar pengamanan berdiri rapat dan petugas keamanan berjaga ketat. Untuk pertama kalinya tempat itu menjadi tuan rumah konferensi penting dengan perwakilan dari banyak negara ASEAN. Suasananya bersemangat sekaligus menegangkan karena satu kesalahan kecil saja bisa menjadi skandal besar. Laras Pramudita ditugaskan dalam tim dukungan bahasa. Posisi yang beberapa bulan lalu tak pernah berani ia impikan. Ketika ia melangkah masuk ruang sidang utama, jantungnya berdegup kencang. Bendera-bendera negara tergantung di sepanjang dinding. Meja rapat mengilap, mikrofon siap, para delegasi mulai berdatangan dengan asisten dan penerjemah masing-masing. Di belakang panggung Mbak Tania Kirana, yang berkali-kali berseberangan dengannya, melirik sinis dan menyindir agar Laras Pramudita jangan membuat hotel malu karena kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Laras Pramudita menarik napas panjang tanpa menjawab. Ia paham itu bukan hanya peringatan melainkan tantangan. Sesi pembukaan berjalan lancar, tetapi begitu masuk sesi diskusi bebas, masalah mendadak datang. Sistem headset penerjemahan serentak bermasalah. Para penerjemah profesional tampak kebingungan dan terus memutar tombol pengaturan. Suara berderak putus-putus, beberapa delegasi kehilangan kesabaran dan mulai mengetuk meja. Ketegangan di ruangan menegang seperti kawat. Koordinator acara pucat pasi dan berlari ke belakang panggung. Pak Arman Wijaya berdiri di sudut ruangan dengan tatapan sedingin es. Semua mata mengarah ke tim teknis, tetapi semua orang tahu gangguan seperti itu tidak mungkin diperbaiki dalam hitungan menit. Laras Pramudita berdiri dengan dada mengencang karena jika rapat terhenti, reputasi hotel dan konferensi akan terpukul berat. Ia mendengar jelas seorang delegasi dari Myanmar mencoba berbicara namun tak ada yang memahami. Orang-orang saling pandang kebingungan. Tanpa menunggu lagi Laras Pramudita maju, membungkuk cepat, lalu berbicara dalam bahasa Inggris yang jelas meminta maaf karena sistem terjemahan mengalami gangguan sementara dan ia akan membantu secara langsung sampai diperbaiki. Semua orang tertegun. Ia lalu menoleh lembut kepada delegasi Myanmar itu dan mempersilakan ia melanjutkan karena Laras Pramudita akan menerjemahkan untuk seluruh ruangan. Delegasi itu menatap heran lalu mengangguk. Laras Pramudita segera menerjemahkan dengan lancar dan ringkas. Sehingga pembahasan tentang kerja sama pertanian bisa tersampaikan utuh dan beberapa delegasi mulai mengangguk-angguk. Suasana pun perlahan mereda. Hong lama kemudian giliran seorang delegasi dari kawasan ASEAN berdiri dan berbicara dalam bahasa Lao dengan tempo cepat dan intonasi berat. Laras Pramudita mengernyit fokus lalu menerjemahkan langsung ke bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Mengingat malam-malam ketika ia belajar bahasa-bahasa Asia Tenggara dari materi lama, menghafal kosakata dan pola tata bahasa sampai suaranya tetap stabil tanpa kehilangan ritme. Bisik-bisik di ruang sidang perlahan lenyap berganti dengan tatapan yang semakin serius. Orang-orang mulai heran karena seorang staf hotel yang bukan penerjemah profesional sanggup memegang peran sesulit itu di sebuah konferensi internasional. Hampir 1 jam berlalu dan sistem headset masih belum pulih sepenuhnya sehingga Laras Pramudita nyaris menjadi satu-satunya jembatan komunikasi di ruangan. Ia harus berpindah cepat antara bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Thai, bahasa Khmer. Kadang menambahkan penjelasan agar tak terjadi salah paham. Keningnya berkilau oleh keringat namun suaranya tetap rata dan matanya teguh. Lalu pada satu momen seorang delegasi mengajukan pertanyaan tajam yang biasanya ditujukan untuk perwakilan nasional. Pertanyaan itu diucapkan dalam bahasa Tagalog yang jarang dikuasai. Laras Pramudita sempat terhenti sekejap sebelum ingatannya menyala karena ia pernah mempelajarinya beberapa bulan melalui potongan film lama. Meski tidak sempurna ia menangkap inti. Menerjemahkan dengan hati-hati sambil menambahkan catatan singkat agar semua memahami. Seluruh ruangan pun bertepuk tangan. Pak Arman Wijaya yang duduk di belakang menatap tanpa berkedip dan ketegangannya berubah menjadi kebanggaan yang sunyi. Ketika sesi berakhir, peserta serentak berdiri dan bertepuk tangan lagi. Seorang delegasi dari Thailand maju menjabat tangan Laras Pramudita dan berkata dalam bahasa Inggris bahwa ia sungguh luar biasa karena berkat dirinya rapat hari itu tidak terhenti. Laras Pramudita hanya membungkuk dengan suara bergetar dan berterima kasih. Panitia menghela napas lega. Beberapa orang memandangnya dengan sorot yang sama sekali berbeda, campuran kagum dan hormat.
Sementara di sudut ruangan Mbak Tania Kirana mengertakkan gigi, amarahnya tampak jelas karena kegagalan yang ia harapkan justru berubah menjadi kemenangan gemilang bagi Laras Pramudita. Menjelang senja setelah para tamu pergi, Laras Pramudita melangkah ke koridor yang sepi. Tubuhnya lelah, kakinya gemetar, tetapi di dadanya mengalir kebahagiaan aneh yang hangat karena untuk pertama kalinya ia merasakan dirinya benar-benar keluar dari bayang-bayang. Pak Arman Wijaya muncul dari belakang dengan suara berat namun hangat, mengatakan bahwa hari itu ia bukan hanya menyelamatkan konferensi tetapi juga menyelamatkan kehormatan Hotel Jakarta Palace. Laras Pramudita menoleh dengan mata memerah dan mengaku ia hanya melakukan yang perlu. Namun tak pernah menyangka bisa berdiri di depan begitu banyak orang. Pak Arman Wijaya tersenyum tipis dan mengingatkan bahwa ia sudah bilang, ia punya lebih dari yang ia kira. Hening sejenak lewat bersama hembusan angin koridor yang membawa aroma bunga Kamboja dari taman bawah, dan Laras Pramudita sadar hari-hari mengepel lantai dan mencuci linen benar-benar tertinggal di belakang. Namun ia juga tahu kemenangan ini akan mengundang lebih banyak iri dan arus bawah tak pernah berhenti. Malam itu saat kembali ke kos-kosan di Tambora, Jakarta Barat, dua adiknya berlari menyambut. Naufal Adiwira tersenyum lebar mengatakan siaran televisi menampilkan konferensi dan ia melihat Laras Pramudita sedang menerjemahkan. Adit Prasetya memeluk erat dan berbisik bahwa ia sangat bangga. Air mata Laras Pramudita jatuh karena di mata kedua adiknya ia bukan lagi kakak dari bagian Ho Sekeeping, melainkan sandaran yang kokoh, dan di hatinya satu hal menjadi pasti. Jalan baru ini tak mungkin diputar balik. Malam itu Laras Pramudita duduk di dekat jendela. Cahaya lampu jalan menetes kuning di halaman buku catatannya yang penuh tulisan. Ia menulis satu kalimat lagi dalam bahasa Belanda, bahwa ia bukan lagi sekadar bayangan, di luar Jakarta belum tidur, tetapi di dalam dirinya sebuah fajar mulai terbit. 1 minggu setelah konferensi ASEAN di Jakarta, suasana di Hotel Jakarta Palace masih bergemuruh. Nama Laras Pramudita muncul di banyak laporan internal dan bahkan beberapa media besar ikut menyorot kisah staf hotel yang menyelamatkan konferensi internasional. Laras Pramudita tidak terbiasa dengan perhatian itu. Setiap kali melihat namanya diberitakan, jantungnya kembali berdebar kencang. Jantung Laras Pramudita berdebar makin cepat, setengah bangga setengah takut, dan sejak hari itu sikap rekan kerja berubah drastis. Ada yang menatapnya dengan hormat sungguhan, tetapi tak sedikit pula yang mengawasi dengan curiga bahkan menyimpan dengki. Gosip makin ramai, ada yang menyindir bahwa tanpa orang dalam, mana mungkin seorang staf Ho Sekeeping berani berdiri menerjemahkan di depan pejabat internasional. Laras Pramudita hanya mengatupkan bibir dan memilih diam, karena ia tahu berdebat tak membuktikan apa-apa, hanya hasil kerja yang bisa menjawab. Suatu sore menjelang malam, Pak Arman Wijaya memanggil Laras Pramudita ke kantornya yang tetap mewah namun terasa dingin. Dinding kaca menghadap seluruh Jakarta, dan di atas meja tergeletak map berkas tebal. Laras Pramudita, ia membuka pembicaraan, saya ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Laras Pramudita menahan napas sambil mencengkeram ujung bajunya. Lalu Pak Arman Wijaya berkata bahwa grup mereka sedang menyiapkan pembukaan cabang hotel baru di Batam, Kepulauan Riau, sebagai proyek strategis bernuansa internasional, dan ia ingin Laras Pramudita masuk tim perintis untuk memegang hubungan tamu internasional sekaligus pelatihan bahasa. Laras Pramudita terpaku, telinganya seperti berdengung, nyaris tak percaya. Pak, ini benar? Namun Pak Arman Wijaya mengangkat tangan memotong, menegaskan bahwa ia bukan sekadar apapun lagi. Setelah konferensi banyak mitra langsung menyebut namanya, dan bila kesempatan ini tak diberikan maka ia akan kehilangan talenta berharga. Laras Pramudita menunduk dengan suara tersendat, mengaku sangat berterima kasih tetapi ia punya 2 adik laki-laki yang masih sekolah. Pak Arman Wijaya menatap matanya mantap, mengatakan ia paham, namun peluang seperti ini jarang datang, dan jika Laras Pramudita mau, perusahaan bisa membantu agar kedua adiknya bersekolah dalam jaringan sekolah internasional mereka di Jakarta, jadi ia tak perlu khawatir. Kalimat itu membuat Laras Pramudita membeku, seakan beban di dadanya mendadak menemukan jalan keluar. Malamnya di kos-kosan di Tambora, Jakarta Barat, Laras Pramudita membentangkan berkas di meja. 2 adiknya duduk di samping dengan mata membulat. Naufal Adiwira bertanya dengan suara bergetar apakah kakaknya benar-benar akan pergi ke Batam, Kepulauan Riau. Laras Pramudita mengangguk sambil menggenggam map erat dan berjanji ia tidak akan meninggalkan mereka. Mereka akan mendapat dukungan sekolah yang layak. Semua ini ia lakukan demi masa depan mereka. Adit Prasetya menarik tangan kakaknya. Berkata ia tidak ingin jauh, dan Laras Pramudita memeluk keduanya hingga air matanya tumpah. Meyakinkan bahwa berpisah sebentar justru agar nanti mereka punya hidup yang lebih baik, dan meminta mereka percaya padanya. 3 bersaudara itu berpelukan sangat erat seolah takut esok badai akan merenggut segalanya. Tetapi hidup tak pernah membiarkan jalan jadi terlalu mudah. Kabar bahwa Laras Pramudita akan dipindahkan cepat bocor, internal Hotel Jakarta Palace geger. Banyak yang mengucapkan selamat, namun ada pula yang iri dan menyebar isu jahat. Suatu pagi Laras Pramudita menemukan secari kertas anonim di papan pengumuman yang menyindir ia naik karena bantuan, dan tanpa kemampuan nyata suatu hari pasti jatuh. Ia terdiam dengan tangan gemetar.
Sementara Mbak Tania Kirana lewat melempar tatapan dingin dan berbisik tajam bahwa ia tak percaya pada bakat ajaib dan ingin melihat berapa lama Laras Pramudita bisa bertahan. Laras Pramudita menelan getir, tetapi tekadnya tak runtuh. Hari perpisahan tiba, hotel mengadakan syukuran kecil. Pak Arman Wijaya naik memberi sambutan dengan kebanggaan yang tak ia sembunyikan. Mengatakan dalam hidupnya jarang ia melihat seseorang dari posisi paling bawah bisa melangkah sejauh itu hanya dengan keteguhan dan hasrat. Laras Pramudita adalah bukti bahwa talenta sejati tak pernah bisa tertutup selamanya. Dan ia yakin Laras Pramudita akan membawa nama baik Indonesia ke panggung dunia. Tepuk tangan bergemuruh, Laras Pramudita berdiri terpaku dengan mata berkabut, hari-hari mengepel koridor, bisik-bisik sinis, dan malam-malam belajar sampai subuh berputar seperti film di kepalanya. Dan kini ia memasuki bab baru. Penerbangan ke Batam, Kepulauan Riau, adalah kali pertama Laras Pramudita pergi jauh untuk tugas besar. Menatap awan putih memanjang di balik jendela pesawat, hatinya meluap oleh banyak rasa. Ia teringat dua adiknya di rumah, teringat kamar kos yang sempit, teringat bau koridor hotel. Namun lebih dari semuanya, ia merasakan kekuatan aneh yang hangat. Ia sudah melewati semuanya. Saat tiba di Batam, Kepulauan Riau, Laras Pramudita terpukau melihat gedung hotel baru yang menjulang tinggi dengan dinding kaca berkilau dan tim staf internasional yang begitu beragam. Kali ini ia bukan lagi petugas yang mengepel lantai tanpa nama, melainkan diperkenalkan dengan kartu nama resmi sebagai Laras Pramudita, Kepala Divisi Hubungan Tamu Internasional. Pada rapat pertama bersama jajaran manajemen, semua mata tertuju padanya. Beberapa orang jelas meragukan latar belakangnya yang dulu hanya staf house keeping. Namun ketika Laras Pramudita berdiri dan memperkenalkan diri dengan bahasa Inggris yang fasih, lalu berganti dengan lancar ke bahasa Melayu, bahasa Thailand, dan bahasa Khmer, ruang rapat mendadak sunyi. Sesaat kemudian satu persatu tersenyum dan mengangguk. Dan Laras Pramudita tahu jalur barunya benar-benar telah dimulai. Pada suatu malam selepas shift, Laras Pramudita berdiri di rooftop hotel memandang gemerlap Harbor Bay. Batam yang dipenuhi cahaya, angin laut yang asin berembus sejuk menyapu wajahnya. Ia membuka ponsel dan menerima pesan video dari dua adik laki-lakinya. Naufal Adiwira memamerkan nilai matematika yang tinggi sementara Adit Prasetya tersenyum polos dan berkata agar kakaknya tenang karena mereka akan terus berusaha. Membuat Laras Pramudita memeluk ponsel itu ke dadanya sambil menangis. Semua kepahitan, gosip, dan hari-hari hampir tumbang karena lelah ternyata pantas dibayar. Malam itu ia menulis di buku hariannya. Saya, Tai, dulu hanyalah bayangan yang mengelap lantai. Sekarang saya, Tai, menjadi jembatan, bukan hanya antar bahasa, tetapi antara masa lalu dan masa depan saya, Tai, sendiri, dan saya, Tai, tidak akan berhenti. Sementara dari kejauhan suara ombak berdesir pelan dan kota bersinar seolah menghamparkan jalan baru di depan Laras Pramudita. Jalan yang bukan lagi sekadar bertahan hidup, melainkan untuk membuktikan diri dan membuka perjalanan baru bagi seluruh keluarganya.